Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pertemuan hari ini, pertemuan ke-8, kita akan membahas tentang barisan monoton, kemudian subbarisan dan juga teorema dari Bolzano-Weierstrass ya. Sekarang yang pertama kita masuk ke barisan monoton. Jadi barisan monoton ini satu materi dengan PowerPoint teorema limit barisan. Jadi di dua slide terakhir ada materi tentang barisan monoton. Nah, kita tahu kalau istilah monoton itu kan kalau dibahasakan dalam kehidupan sehari-hari ya kesannya kayak ya kok ya seperti itu aja, tidak ada perubahan gitu kan. Ya itu artinya monoton. Nah, ternyata di barisan itu juga ada. Nah, kalau kita perhatikan dari definisinya, barisan Xn merupakan barisan bilangan real. Kita katakan barisan Xn atau barisan X tadi naik jika memenuhi aturan pertidaksamaan. X1 kurang dari sama dengan X2 kurang dari sama dengan dan seterusnya. Kurang dari sama dengan Xn, kurang dari sama dengan Xn plus 1 dan seterusnya. Jadi di sini kondisinya anggota-anggota setiap sukunya itu boleh sama dengan ya. Jadi antara suku ke-1, suku ke-2, suku ke-3, suku ke-4 dan seterusnya boleh saja sama semuanya. Atau kondisinya antara suku ke-1 dan suku ke-2 itu lebih besar suku ke-2. Kemudian suku ke-2 dengan suku ke-3 itu lebih besar suku ke-3 dan seterusnya. Contohnya gampangnya bisa kita lihat ke barisan bilangan genap. Barisan bilangan genap itu kan anggotanya 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Semakin lama anggotanya semakin lebih besar dari anggota sebelumnya. Ya, itu yang dikatakan sebagai barisan yang naik, ya. Kemudian kalau katakanlah barisan pertama, katakanlah suku pertama itu lebih besar daripada suku kedua suku kedua itu lebih besar atau sama dengan suku ketiga itu lebih besar atau sama dengan suku keempat, maka kita mengatakan sebagai barisan itu turun, jadi monoton turun. Kenapa? Semakin lama semakin mengecil. Jadi di sini ada yang namanya monoton naik, ada yang namanya monoton turun. Nah, di sini kalau misalkan monoton karena di situ ada tanda sama dengan, berarti mulai suku pertama sampai suku ketak hingga nilainya juga boleh sama karena di sini tandanya memuat tanda sama dengan. Nah, kalau misalkan memuat tanda sama dengan, berarti dianggap sama semuanya, itu kita katakan sebagai barisan bilangan konstan. Artinya apa? Bilangannya yaitu terus setiap suku. Misal, suku pertama nilainya 5, suku kedua nilainya 5, suku ketiga nilainya 5, suku keempat nilainya 5. Jadi dan seterusnya nilainya juga 5. Nah, kalau kita perhatikan, ini perhatikanlah contohnya ya. Ini contoh barisan naik. Suatu barisan naik tadi kan berarti anggotanya bisa selalu semakin lama semakin besar nilainya seperti barisan bilangan asli 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Atau barisan yang ini kan tadi katanya setiap anggota juga boleh sama ya. Jadi bentuknya suku pertamanya 1, suku keduanya 2, suku ketiganya nilainya 2, suku keempatnya nilainya 3, suku ketiganya nilainya 3, suku kelimanya nilainya 3, suku keenam nilainya juga 3. Berarti nanti suku ke-7 baru mulai nilainya 4. Suku ke-8 nilainya juga masih 4. Suku ke-9 nilainya 4. Suku ke-10 nanti nilainya 4. Baru suku ke-11 nilainya 5. Bisa dipahami ya. Jadi kalau 1 cuma diulang 1 kali, 2 diulang 2 kali, 3 diulang 3 kali, 4 diulang 4 kali, dan seterusnya. Itu pola barisan yang pertama atau contoh barisan naik.
Nah, untuk yang contoh barisan turun, kalau kalian perhatikan di situ bentuk barisannya adalah barisan 1/n. Nah, kan kelihatan ya semakin ketak hingga nilainya semakin kecil. Yaitu misalkan suku pertamanya 1, suku keduanya setengah, suku ketiganya sepertiga. Kemudian suku keempatnya, ini kita punya suku keempatnya adalah 1/4 dan seterusnya. Atau kalau mau dibuat yang seperti ini tadi, juga tidak apa-apa, barisan misalkan barisan bilangan negatif. Contohnya, suku pertama negatif 1, suku kedua negatif 2, suku ketiga negatif 2, suku keempat negatif 3, suku kelima negatif 3, suku keenam negatif 3, dan seterusnya. Kan semakin lama nilainya semakin lebih kecil dibandingkan suku-suku sebelumnya. Nah, untuk contoh yang ketiga dikatakan sebagai barisan yang tak monoton. Kenapa? Nilainya bisa naik, bisa turun sewaktu-waktu. Contohnya yang kemarin kita menggunakan contoh barisan negatif 1 berpangkat n plus 1. Ya, anggotanya itu 1, negatif 1, 1, negatif 1, dan seterusnya. Atau misalkan barisan yang modelnya suku-suku ganjilnya itu berbentuk bilangan asli, suku-suku genapnya berbentuk 1/n. Jadi anggotanya berselang-seling. Jadi suku pertama nilainya 1, suku kedua setengah, suku ketiga nilainya 3, suku keempat nilainya 1/4, suku kelima nilainya 5, suku keenam nilainya 1/6. Jadi selang-seling terus seperti itu. Nah, kemudian kalau kalian perhatikan lagi, pada contoh barisan yang tak monoton, tetapi akhirnya monoton ini kalau kita perhatikan, ya, pada barisan yang ini, jadi di awal itu ternyata kelihatannya barisan ini turun. Jadi dari 7 turun menjadi 6, kemudian turun menjadi 2, kemudian dari 2 turun lagi menjadi 1. Nah, setelah dari 1 untuk bagian yang ini, dia kan naik lagi menjadi 2. Kemudian naik lagi menjadi 3, naik lagi menjadi 4, dan seterusnya selalu naik. Nah, dari sini kelihatan bahwa awalnya dia nggak monoton karena habis turun kemudian naik. Tapi lama-lama ujung-ujungnya nanti kalau tak terhingga dia naik terus. Nah, barisan yang seperti ini dikatakan barisan tak monoton tetapi akhirnya monoton, ataupun contoh yang selanjutnya. Nah, ini contoh yang dikatakan sebagai barisan monoton. Nah, selanjutnya kita masuk ke teorema yang berkaitan dengan barisan monoton. Di teorema yang berkaitan dengan barisan monoton, di sini dikatakan, ya, di sini dikatakan suatu barisan monoton adalah konvergen jika dan hanya jika barisan tersebut terbatas. Ya. Bagaimanapun, jika barisan Xn merupakan barisan naik terbatas, maka nilai limit dari barisan Xn itu sama dengan supremum dari himpunan Xn. Supremum itu adalah batas atas terkecil. Jadi di sini menggabungkan antara himpunan dengan barisan. Ya, nanti contohnya Bu Eka tuliskan secara detailnya ya, tapi nanti melalui file di Word. Kalau ditulis di sini tempatnya tidak cukup. Nah, jadi yang perlu kita perhatikan adalah kalimat pertamanya ini. Suatu barisan monoton adalah konvergen jika dan hanya jika barisan tersebut terbatas. Berarti di sini ada dua pernyataan berbentuk implikasi, sehingga dia dijadikan satu menjadi pernyataan biimplikasi. Nah, di sini suatu barisan monoton
Jadi pernyataan pertama bisa kita anggap sebagai begini. Jika suatu barisan yang kondisinya monoton sekaligus dia konvergen, maka dapat kita simpulkan bahwa barisan tersebut terbatas. Itu pernyataan yang pertama. Jadi, kalau kita tahu bahwa barisannya monoton, kemudian barisannya konvergen, maka kesimpulan akhirnya barisannya terbatas. Itu pernyataan yang pertama. Pernyataan yang kedua, jika suatu barisan itu monoton dan sekaligus dia terbatas, jadi kondisinya untuk satu barisan, dia monoton dan juga dia terbatas, maka kesimpulan akhirnya barisannya konvergen. Jadi teorema ini memuat dua pernyataan. Jika barisannya monoton sekaligus konvergen, jadi barisan itu diketahui bahwa dia monoton dan konvergen, maka kesimpulannya barisan tersebut terbatas. Kemudian kalau kita punya suatu barisan yang monoton dan juga terbatas, jadi diketahui barisannya monoton dan terbatas, maka kesimpulan akhirnya adalah barisan tersebut konvergen. Teorema ini nanti akan berguna di teorema subbarisan. Ya, jadi nanti kita masuk ke teorema subbarisan yang akan menggunakan teorema 1 berkaitan dengan barisan monoton. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi dari slide PPT yang kedua, yaitu berkaitan dengan subbarisan dan teorema Bolzano-Weierstrass. Jangan diubah ya namanya ya, ini Weierstrass, nanti kalian bilang Weierstrass, kalau Weierstrass nanti jadi Pak Pelayan nanti ya, Bolzano-Weierstrass. Oke, kita tunggu dulu. Nah, ini masih dibukakan. Nah, di sini ada dua materi utama, yaitu tentang subbarisan dan tentang teorema dari Bolzano-Weierstrass. Yang pertama, kita bahas terlebih dahulu tentang subbarisan. Kita bahas mulai definisinya terlebih dahulu. Misalkan X atau kita sebut sebagai barisan yang berbentuk Xn adalah suatu barisan bilangan real. Dan misalkan terdapat N1 kurang dari N2 kurang dari N3 kurang dari dan seterusnya kurang dari NK kurang dari dan seterusnya merupakan barisan bilangan asli yang monoton naik. Jadi di sini nilai N1, N2, N3 itu kalau kalian perhatikan pada tulisan Xn. Jadi kalau kita perhatikan pada tulisan Xn yang ini, N itu dianggap sebagai indeks dari X atau indeks suku. Ya, indeks dari X atau indeks suku. Sehingga yang dimaksud N1, N2, N3, dan seterusnya, kemudian NK, nanti ada NK plus 1, ini juga dianggap sebagai indeks suku. Ya, nantinya tulisan N1, N2, N3 ini dianggap sebagai indeks suku terbaru dari subbarisan. Jadi gampangannya begini, subbarisan itu namanya kan subbarisan atau bagian dari barisan, ya. Bagian dari barisan. Jadi dari barisan awal atau barisan aslinya kita cuplik beberapa suku, tapi bukan berarti beberapa suku pertama ya, tidak. Sukunya yang kita ambil masih tetap sebanyak tak hingga suku. Jadi misalkan kalau kita urutkan dari barisan aslinya, ada suku ke-1, ada suku kedua, suku ketiga, suku keempat, dan seterusnya. Nanti ada suku ke N, suku ke N, ada suku ke N plus 1, dan seterusnya. Katakanlah kita pilih yang suku-suku genapnya. Berarti
dianggap subbarisannya itu adalah suku-suku genap. Berarti nanti anggota dari barisannya dimulai dari suku kedua, kemudian suku keempat, kemudian suku keenam, dan seterusnya. Nah, tadi kan diambil ada tulisannya 2, 4, 6 dari tulisan suku kedua, suku keempat, suku keenam, dan seterusnya ya. Nah, itulah yang dianggap sebagai N1, N2, N3, dan seterusnya. Jadi kalau yang BK contohkan tadi, N1-nya adalah 2, N2-nya adalah 4, N3-nya adalah 6, dan seterusnya. Jadi di sini yang dimaksud N1, N2 adalah indeks baru untuk subbarisan. Maka jika terdapat barisan yang kita tulis sebagai X aksen, di mana simbol barisannya berbentuk X dengan indeks NK, anggotanya merupakan atau susunan barisannya menjadi XN1, XN2, XN3, dan seterusnya, XN4, dan seterusnya. Nah, barisan X aksen ini disebut sebagai subbarisan dari barisan X yang di sini tadi. Itu tadi contohnya yang dibuat oleh Bu Eka tadi ya. Tapi itu bukan contoh konkret, masih Bu Eka sebutkan contoh yang dimaksud pengambilan suku-suku untuk subbarisan yang baru. Secara sederhana, subbarisan adalah barisan yang anggotanya diambil dari suatu barisan. Ya, jadi kalau kita dulu pernah mengenal istilah himpunan, ada subhimpunan atau subset. Nah, di sini kalau ada barisan, dia juga punya yang namanya subbarisan. Nah, subbarisan ini juga berbentuk barisan karena apa? Anggota-anggotanya itu ada sebanyak tak hingga banyak anggota. Jadi tidak hanya berhenti di suku tertentu, tidak, tapi tetap berbentuk tak hingga banyak anggota. Ini contohnya, kalau kalian perhatikan, kita perhatikan di sini ada barisan yang berbentuk 2N atau gampangnya barisan bilangan genap. Anggota dari barisan tersebut adalah 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Nah, 2 di sini dianggap sebagai X1 atau suku pertama. 4 adalah X2 atau suku kedua. 6 ini kita tahu dia sebagai X3 atau kita sebut sebagai suku ketiga. 8 kita anggap sebagai X4, kita anggap sebagai suku keempat, dan seterusnya. Nah, 2N ini adalah suku ke N. Ya, 2N adalah XN atau suku ke N. Nah, misal kita akan membentuk subbarisan dari barisan 2N yang anggotanya adalah suku-suku genap dari barisan 2N. Jadi yang diambil di sini kalau kita perhatikan barisan barunya adalah suku-suku genap dari barisan 2N. Secara gampangnya kalau kita bayangkan isinya adalah X2, X4, X6, X8, X10, dan seterusnya. Maka kita dapatkan N1 adalah 2. Ini kita kaitkan dengan definisi ya. Jadi N1 itu adalah tadi yang diambil sebagai suku pertama untuk subbarisannya adalah X2, maka indeks X2 itu kan 2. Nah, itu kita anggap sebagai N1. Sehingga XN1 sama dengan X2, yaitu nilainya berapa? 4. N kedua itu adalah 4, karena kita tadi kan mengambil suku keduanya adalah suku keempat dari barisan 2N. Sehingga kita tulis XN2 itu sama dengan X4 yang nilainya 8. N3 itu sama dengan 6. Dengan kata lain, XN3 itu sama dengan X6.
nilainya adalah 12. Ya, jadi diingat N1, N2, N3 adalah indeks baru untuk suku-suku dari subbarisan. Kemudian ketika N nilainya adalah K sama dengan 2 kali K, karena kan bentuk sukunya tadi kan seperti itu ya. Jadi bukan, aslinya kan kalau XK, nah kita kan nggak tahu K ini ganjil atau genap. Nah maka kalau kita ambil urutan N ke K, itu kan sama saja bentuknya menjadi 2 kali K. Sehingga XNK sama dengan X2K. Nah, X2K ini sama dengan 2 kali 2K, sama dengan 4K. Loh Bu, kenapa demikian? Coba perhatikan. N ke K itu kan berbentuk 2K. Sementara rumus barisan aslinya itu kan 2N. Sehingga N-nya diganti 2K. Akibatnya 2 dikali 2K hasilnya adalah 4K. Seperti itu. Dan seterusnya. Maka kita dapatkan bentuk subbarisannya. X aksen dibentuk tulisannya menjadi dalam kurung XN1, XN2, XN3, dan seterusnya, XN4, dan seterusnya. X aksen akibatnya setelah kita telaah ini tadi anggotanya menjadi X2, X4, X6 dan seterusnya, X2K dan seterusnya. Sehingga kita peroleh X aksen anggota-anggotanya adalah 4, 8, 12 dan seterusnya. Nah, ini 2K ini salah ya, harusnya 4K. Ya. Jadi bentuknya itu ini ya, apa namanya? Nah, ini bukan 2K, ini bukan 2K ya, melainkan 4K. Jadi nanti bisa kalian ganti sendiri, jadi anggotanya jadi anggotanya adalah 4, 8, 12 dan seterusnya, 4K dan seterusnya. Ya, jadi 2K yang di sini tadi diganti 4K. Dengan atau di mana 4, 8, 12, 4K adalah nilai-nilai suku genap dari barisan X. Nah, di sini kalau kita perhatikan, ketika kita membuat subbarisan, sebenarnya tidak harus, Bu, gampangnya diambil aja subbarisan itu nanti, oh suku-suku ganjil, suku-suku genap selesai. Tidak seperti itu ya, ada banyak pola subbarisan. Bisa jadi yang kita ambil nanti, misalkan suku pertama, kemudian suku keempat, selanjutnya suku kelima, kemudian suku ke-8, kemudian suku ke-9, selanjutnya suku ke 12. Kemudian suku ke-13 dilanjutkan suku ke-16. Bentuk pencuplikan yang seperti itu juga boleh. Tapi bentuknya dilakukan sampai tak hingga banyak suku. Atau misalkan kalian tentukan nanti, Bu, yang diambil itu suku-suku kelipatan 3. Berarti yang kita pilih nanti suku ke-3, suku ke-6, suku ke-9, suku ke-12, dan seterusnya. Ya, jadi ada banyak subbarisan dalam suatu barisan. Jadi untuk barisan bilangan genap saja bentuk subbarisannya ada tak hingga banyaknya gitu. Jadi barisannya sudah tak hingga banyaknya, anggotanya ada tak hingga banyaknya, subbarisannya juga bermacam-macam tak hingga banyaknya. Jadi tidak bisa kita tentukan, Bu, banyak anggota subbarisan ini tuh hanya ada 2, Bu. Tidak bisa seperti itu karena ketika kita membuat subbarisan atau mencuplik anggota untuk barisan yang baru, untuk membentuk barisan yang baru, maka modelnya macam-macam. Seperti tadi yang gampang mungkin memang kita ambil suku-suku ganjil, kemudian satunya lagi kita ambil suku-suku genap, kemudian kita ambil lagi suku-suku kelipatan 3, suku-suku kelipatan 4, dan seterusnya. Itu yang sederhana.
Tetapi bisa jadi ada yang polanya tidak sederhana, seperti tadi yang BK sampaikan. Yang diambil suku pertama, dilanjutkan suku keempat. Dilanjutkan lagi suku kelima, kemudian dilanjutkan lagi suku suku ke-8. Dilanjutkan lagi suku ke-9, dilanjutkan lagi suku ke-12, dan seterusnya berpola seperti itu. Ada juga yang pengambilan subbarisan itu tidak pakai pola ya. Anggotanya isinya ya satu, misalkan suku pertama, suku ketiga, suku ke-9, suku ke-10, kemudian suku ke-12, suku ke-17. Ada yang tidak beraturan seperti itu, juga bisa kita anggap sebagai subbarisan. Hanya saja kalau kita acak mengambil atau mencupliknya, kita tidak bisa menentukan pola dari barisan tersebut. Tapi masih termasuk subbarisan. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke slide yang kedua. Kita sudah mulai masuk ke teorema pertama. Jika suatu barisan bilangan real, bentuknya Xn, konvergen ke suatu bilangan real X, atau maknanya limit barisannya bernilai X. Jadi limit barisan Xn bernilai X itu secara bahasa adalah jika suatu barisan bilangan real Xn konvergen ke suatu bilangan real X, cara penulisannya adalah limit barisan Xn sama dengan X. Maka sembarang subbarisannya juga akan konvergen ke X. Contohnya, saya punya barisan 1/n. Kita tahu bahwa barisan 1/n nilai limitnya adalah 0. Nilai limitnya adalah 0. Nah, dari barisan 1/n kita bisa membuat subbarisan yang lain. Katakanlah kita ambil suku-suku genapnya, maka anggota barunya berbentuk 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, dan seterusnya. Atau berbentuk polanya adalah 1/2n. Sehingga subbarisan ini tadi, karena barisan 1/n konvergen ke 0, maka subbarisan yang berbentuk 1/2n juga konvergen ke 0. Atau misalkan, Bu, kita ambil suku-suku kelipatan 5, berarti nanti suku ke-5, suku ke-10, suku ke-15, suku ke-20, dan seterusnya. Maka anggota yang kita dapat adalah 1/5, 1/10, 1/15, 1/20, dan seterusnya. Atau barisannya yang baru, dengan kata lain subbarisannya berbentuk 1/5n. Nah, ini berarti karena barisan 1/n itu konvergen ke 0, maka barisan 1/5n juga konvergen ke 0. Itu yang dimaksud oleh teorema 1. Nah, untuk bukti silahkan kalian baca mandiri pada PowerPoint-nya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan bisa ditanyakan. Nah, sekarang kita masuk ke teorema kedua. Misalkan barisan Xn adalah barisan bilangan real, maka pernyataan-pernyataan di bawah ini bermakna sama atau ekivalen. Barisan Xn dikatakan tidak konvergen ke bilangan real X. Ini adalah negasi dari definisi limit barisan yang pernah saya bahas di pertemuan ke-6. Silahkan nanti bisa membaca lagi di pertemuan ke-6. Ada di Word-nya, jadi di Word itu sudah ada. Kalian tinggal mempelajari ulang. Jadi bahasannya serupa. Barisan Xn tidak konvergen ke bilangan real X. Pernyataan pertama ini ekivalen dengan pernyataan yang kedua. Ada epsilon 0 untuk sembarang bilangan asli K, sehingga terdapat bilangan asli N ke K yang nilainya juga lebih dari atau sama dengan K, mengakibatkan nilai mutlak XNK dikurangi X, nilainya lebih dari atau sama dengan epsilon 0. Ini juga sudah saya tuliskan pada Word
di materi pertemuan 6. Hanya saja waktu di situ bentuknya berkaitan dengan barisan bilangan biasa atau barisan bilangan X itu tadi ya. Nah, di sini untuk pernyataan kedua langsung dikaitkan dengan subbarisan, sehingga yang awalnya kalau di definisi limit barisan dinegasikan harusnya tertulis N lebih dari sama dengan K. Di sini tertulisnya NK lebih dari sama dengan K. Ya. Kemudian pernyataan ini juga akan ekivalen dengan pernyataan yang ketiga, di mana pernyataan yang ketiga ini mengatakan ada epsilon lebih dari 0 untuk suatu subbarisan X aksen atau barisan XNK dari X sehingga nilai mutlak XNK dikurangi X nilainya lebih dari atau sama dengan epsilon 0 untuk semua bilangan asli K. Karena di sini kan ada tulisannya ini ya, jadi intinya maknanya sama, cuma dibalik posisinya. Ada epsilon 0 untuk sembarang bilangan asli K, tapi di sini untuk semua bilangan asli K-nya ditaruh di belakang. Jadi hanya pindah tempat saja. Nah, ketiga pernyataan tadi kan ekivalen. Nah, sekarang masuk ke definisi kriteria kedivergenan. Kalau divergen artinya barisannya punya limit, kalau kedivergenan itu punya dua makna. Jika suatu barisan bilangan real atau barisan Xn mempunyai sifat-sifat di bawah ini, X mempunyai dua subbarisan yang konvergen. Jadi X kita pecah menjadi minimal dua subbarisan dan subbarisannya ternyata konvergen. Yaitu katakanlah subbarisan yang dinamakan X aksen dan subbarisan yang dikatakan X double aksen. Tetapi dua subbarisan ini nilai limitnya atau nilai kekonvergenannya berbeda. Katakanlah limit barisan XNK itu sama dengan X aksen. Dan limit barisan XNL, ini L ya, limit barisan XNL itu konvergen ke X double aksen, di mana X aksen dan X double aksen itu tidak sama nilainya. Maka barisan yang seperti ini termasuk barisan divergen. Contohnya begini. Kalau misalkan kita punya barisan negatif 1 berpangkat N. Anggotanya berarti negatif 1, 1, negatif 1, 1, negatif 1, 1. Berselang-seling terus seperti itu. Bisa kalian pahami? Nah, kita pecah barisan ini tadi menjadi dua bagian. Menjadi dua subbarisan. Subbarisan pertama itu diambil anggota yang nilainya 1. Sehingga subbarisan pertama anggotanya adalah 1, 1, 1, 1, 1, 1, seterusnya tidak pernah memuat negatif 1. Nah, untuk subbarisan yang kedua anggotanya adalah negatif 1, negatif 1, negatif 1, negatif 1, dan seterusnya seperti itu, tidak pernah memuat 1. Subbarisan pertama yang anggotanya selalu 1 setiap sukunya, maka subbarisan tersebut konvergen ke 1. Nah, untuk subbarisan yang kedua, karena seluruh anggotanya berbentuk negatif 1, maka subbarisan yang kedua ini konvergen ke negatif 1 atau nilai limitnya sama dengan 1. Dua subbarisan ini punya nilai limit yang berbeda. Maka kesimpulannya, barisan yang pertama, atau bukan barisan yang pertama ya, barisan aslinya yang berbentuk negatif 1, 1, negatif 1, 1, negatif 1, 1 dapat kita simpulkan sebagai barisan yang divergen. Kemudian ada barisan yang bentuknya tidak terbatas.
Bu, yang dimaksud tidak terbatas itu seperti apa? Misal kita punya barisan bilangan genap. Barisan bilangan genap itu kan kondisinya semakin lama bilangannya semakin besar, kita tidak tahu akhirnya di mana atau batasnya di mana. Karena semakin lama nilainya semakin menuju ke tak hingga, sehingga kita tidak tahu batasannya di mana. Nah, kondisi barisan yang seperti itu dikatakan sebagai barisan yang tidak terbatas. Ya, itu contohnya. Jadi kondisinya kalau memuat kondisi 2 ini, barisan itu dikatakan divergen. Jadi yang dimaksud di sini boleh memuat kondisi salah satu saja, memuat bagian I saja atau memuat bagian I2 saja. Jadi 2I, maaf, di bagian 2I juga boleh kita katakan sebagai barisannya divergen. Contohnya tadi sudah Bu Eka berikan, ini sama. Ya, jadi ini yang Bu Eka ceritakan tadi. Nah, kalau yang barisan yang kedua, barisan bilangan genap ini kan nggak punya batas juga ya. Jadi kondisinya dikatakan divergen. Nah, sekarang masuk teorema keberadaan subbarisan yang monoton. Nah, teoremanya mengatakan jika barisan Xn adalah barisan bilangan real, maka X mempunyai subbarisan yang monoton. Jadi gini, kalau kita punya sembarang bentuk barisan, kita pasti bisa membuat subbarisan yang anggotanya ini monoton. Misalkan saya punya barisan yang bentuknya tak monoton. Contohnya, tadi yang gampang ya, barisan 1, negatif 1, atau negatif 1, 1, negatif 1, 1, dan seterusnya. Itu kan barisan yang tak monoton. Tetapi, kalau kita pisah, ternyata barisannya kan menjadi 2 subbarisan yang saling monoton. Jadi, yang anggotanya 1 terus, itu monoton tetap atau konstan. Yang anggotanya negatif 1, itu juga termasuk monoton atau konstan. Ada juga bentuknya barisannya itu suku-suku ganjil, tadi kan sudah Bu Eka sampaikan, suku-suku ganjil itu berbentuk bilangan asli, suku-suku genapnya berbentuk 1/n. Ya, jadi untuk suku genap menggunakan rumus 1/n, kalau untuk suku-suku ganjil menggunakan rumus n. Jadi ketika n sama dengan 1 atau suku pertama maka nilainya 1. Suku kedua karena 2 itu genap dimasukkan ke rumus 1/n. Sehingga suku kedua nilainya setengah. Suku ketiga, kan tadi rumusnya cuma n ya, berarti ya X3 ya sama dengan 3. Suku keempat berarti 1/4. Suku kelima nilainya 5, suku keenam nilainya 1/6. Begitu seterusnya. Namun ketika kita pecah, yang gampang tadi kan mecahnya ambil saja suku ganjil dan suku genap. Kelompok suku-suku ganjil membentuk subbarisan yang monoton dan kondisinya selalu naik, yaitu 1, 3, 5, dan seterusnya. Kemudian untuk suku-suku genap itu ternyata membentuk subbarisan yang monoton turun, yaitu bentuknya tadi kan setengah, 1/4, 1/6, 1/8, 1/10, 1/12, dan seterusnya yang semakin lama nilainya semakin mengecil. Nah, itu yang dimaksud teorema keberadaan subbarisan yang monoton. Ini juga ada contohnya, tadi sudah Bu Eka sampaikan ya. Nah, contohnya yang kedua ini juga ada istilahnya namanya barisan rekursif. Dulu pernah kita singgung waktu pertama belajar tentang barisan. Barisan rekursif itu kan berarti barisan yang suku-suku selanjutnya itu melibatkan suku-suku sebelumnya. Ini kalau kita ketahui di sini, kalau kita perhatikan, X1 sudah ditentukan nilainya 1. X2 sudah ditentukan nilainya 2. Nah, suku ketiga dan seterusnya itu berbentuk setengah dikali Xn ditambah Xn plus 1. Nah, ini maksudnya bagaimana, Bu? Coba, ini kan n plus 2. Kita coba mensubstitusi n-nya dengan 1. Sehingga kita dapatkan indeksnya 1 ditambah 2 adalah 3.
sehingga menjadi X3. Nah, untuk mencari X3 dengan N-nya di sini tadi 1, maka kita peroleh yaitu setengah dikali kurung buka X1 ditambah X1 plus 1. Nah, X1 plus 1 ini menjadi X2. Sehingga kita untuk mendapatkan X3 itu sama dengan setengah dikali kurung buka X1 ditambah X2 kurung tutup. Ini kelebihan kurungnya ya ini ya. Jadi kalau mau dapat nilai X3 itu sama dengan setengah dikali kurung buka 1 ditambah 2 kurung tutup. Berarti setengah dikali 3. Setengah kali 3 hasilnya adalah 3/2. Berarti nanti mau dapat suku keempat yang nilainya 7/4 ini kita peroleh dari setengah dikali kurung buka X2 ditambah X3 kurung tutup. Mau dapat X5 berarti nanti setengah dikali kurung buka X3 ditambah X4 kurung tutup. Mau mendapatkan X6, 6 di sini ya. X6 berarti setengah dikali kurung buka X4 ditambah X5 kurung tutup. Begitu seterusnya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, 1 ke 2 ini kan naik. Kemudian dari 2 ke 3/2 ini turun. Dari 3/2 ke 7/4 ini naik. Kemudian dari 7/4 ke 13/8 ini turun. Nah, sekarang kita telaah untuk suku-suku ganjilnya. Suku-suku ganjil ya yang kita perhatikan sekarang. Suku-suku ganjil yang pertama 1. Suku ganjil yang kedua adalah 3/2. Ini kondisinya naik. Suku ganjil yang ketiga adalah 13/8. Ini kondisinya dari 3/2 itu masih lebih besar 13/8. Kemudian untuk suku ganjil yang selanjutnya adalah 53/32. Nah, 53/32 ini masih lebih besar daripada 13/8. Dengan demikian dapat kita lihat polanya bahwa suku-suku ganjil ini kondisinya selalu naik. Maka subbarisan yang anggotanya nanti adalah suku-suku ganjil, kondisinya dia monoton naik. Nah, sekarang kita lihat yang suku-suku genap. Setelah 2 ada 7/4. Nah, 7/4 ini lebih kecil daripada 2. Kemudian suku genap berikutnya adalah 27/16. 27/16 ini lebih kecil daripada 7/4. Nah, polanya juga akan terus seperti itu. Maka kita lihat bahwa untuk suku-suku genap, kondisinya ternyata semakin lama barisannya anggotanya semakin lebih kecil atau menurun. Maka kita simpulkan bahwa subbarisan yang dibuat oleh suku-suku genap itu adalah subbarisan yang monoton turun. Ya. Itu tadi kalau kita telaah dulu, nah ini penjelasannya di bawah. Ya, jadi penjelasannya sama. Oke, nah sekarang masuk ke teorema Bolzano-Weierstrass. Suatu barisan bilangan real X yang terbatas mempunyai subbarisan yang konvergen. Jadi teorema ini mengatakan suatu barisan bilangan real atau barisan Xn di mana dia kondisinya terbatas, maka barisan tersebut mempunyai subbarisan yang konvergen. Di sini dikatakan ada barisan yang terbatas, maka barisan tersebut mempunyai barisan yang konvergen. Ini coba kalau kalian kaitkan dengan kondisi teorema sebelumnya, yaitu teorema yang berkaitan dengan keberadaan subbarisan yang monoton. Kalau tidak salah di 2 slide sebelum ini tadi ya, slide sebelum teorema Bolzano-Weierstrass ya, yang baru saja kita bahas, itu kan mengatakan sembarang barisan bilangan real itu mempunyai subbarisan yang monoton. Ingat,
sembarang barisan bilangan real atau suatu barisan bilangan real mempunyai subbarisan yang monoton. Nah, di teorema Pak Bolzano ini, Pak Bolzano dan Pak Weierstrass, jadi ini namanya dua orang, itu mengatakan bahwa suatu barisan real yang kondisinya terbatas. Nah, kalau kita tahu bahwa barisan aslinya terbatas, maka subbarisannya juga pasti terbatas. Bisa dipahami? Barisan asli itu terbatas, maka subbarisan yang bisa dibentuk dari bilangan asli tersebut dia juga pasti terbatas. Sehingga dari awal ini, dari istilah awal yang di sini, suatu barisan bilangan real yang terbatas itu kita mempunyai temuan bahwa barisan tersebut subbarisannya juga terbatas. Jadi kita sudah tahu bahwa subbarisannya terbatas. Kemudian dari teorema di slide sebelumnya tadi, bahwa setiap barisan bilangan real punya subbarisan yang monoton. Nah, berarti kita punya kondisi bahwa subbarisan tersebut monoton dan terbatas. Nah, ini tadi ya, pada teorema keberadaan barisan monoton di slide sebelumnya dikatakan bahwa sembarang barisan bilangan real mempunyai subbarisan yang monoton. Berarti kita dapatkan ada subbarisan yang monoton. Nah, akibatnya barisan X yang terbatas mempunyai subbarisan X aksen yang monoton sekaligus terbatas. Jadi karena barisan aslinya terbatas, nah ada barisan yang monoton ini tadi kondisinya juga pasti terbatas. X aksen, monoton, dan juga terbatas. Nah, coba kalian ingat kembali bahwa sebelum kita mempelajari slide yang di PowerPoint ini berkaitan dengan subbarisan dan teorema Bolzano-Weierstrass, tadi di awal sudah saya jelaskan tentang jika suatu barisan yang monoton dia konvergen, maka barisannya terbatas. Kemudian ada lagi tadi yang dikatakan bahwa jika barisan tersebut monoton dan dia juga terbatas, maka kesimpulannya barisannya konvergen. Nah, itu yang kita gunakan sekarang untuk melanjutkan apa yang kita temukan ini tadi, bahwa X aksen adalah X aksen adalah subbarisan yang monoton dan juga terbatas. Nah, ini tadi berdasarkan materi sebelumnya, ini saya tuliskan lagi. Suatu barisan monoton dikatakan konvergen. Suatu barisan monoton dikatakan konvergen jika dan hanya jika dia terbatas. Nah, arti teoremanya tadi sudah saya bahas, ini dijelaskan ulang. Jika suatu barisan monoton dan konvergen, maka barisan tersebut terbatas, dan jika suatu barisan monoton dan terbatas, maka barisan tersebut konvergen. Kesimpulan akhirnya, karena subbarisan X aksen ini monoton dan terbatas, dapat kita simpulkan subbarisan X aksen konvergen. Nah, kondisi ini mengikuti bahwa atau menunjukkan bahwa pernyataan dari teorema Bolzano-Weierstrass ini terbukti benar. Nah, sekarang masuk kondisinya teorema ketiga. Di teorema yang ketiga ini mengatakan misalkan Xn adalah sembarang barisan bilangan real dan misalkan X anggota bilangan real mempunyai sifat berikut. Setiap subbarisan dari X konvergen ke X kecil, atau katakanlah setiap subbarisan dari X, berarti nanti ada X aksen, ada X double aksen, ada X triple aksen, ada X ini ya, X atau subbarisan yang keempat, ada subbarisan yang kelima, subbarisan keenam, dan tak hingga banyak subbarisan yang lain. Semuanya itu limitnya adalah X kecil. Jadi semua limitnya itu nilainya sama. Maka kesimpulannya barisan aslinya itu juga konvergen ke nilai yang sama dengan subbarisan-subbarisannya. Jadi
Kalau menurut teorema 3, itu kalau kita ketahui bahwa semua subbarisan itu nilai limitnya sama, katakanlah X kecil, maka limit dari barisan asli atau limit barisan X juga konvergen ke X kecil. Ini contoh, ini penjelasan teoremanya ya. Nah, materinya sudah selesai. Nanti silahkan bisa kalian pelajari. Nah, jika ada materi yang belum difahami bisa ditanyakan pada Bu Eka. Nanti untuk yang word berkaitan dengan yang tadi barisan monoton terkait dengan supremum dan infimum atau limitnya sama dengan supremum, itu nanti Bu Eka tambahkan di Word tapi tidak ikut Bu Eka masukkan ke video. Demikian materi hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.